Presiden Joko Widodo, Jokowi, baru-baru diisukan ini melakukan rekayasa wawancara cegat atau doorstop interview untuk menanggapi isu-isu penting yang muncul beberapa bulan terakhir, yang dinilai sebagai cara untuk menghindari kritik dari wartawan menjelang akhir masa jabatannya. Publik mulai menyadari bahwa wawancara cegat tersebut tidak dilakukan oleh wartawan dalam 2 pekan terakhir. Pada 21 Agustus, kanal YouTube Sekretariat Presiden mengunggah video wawancara Jokowi tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan rencana revisi UU Pilkada. Namun, hanya ada 3 tangan yang terlihat menjulur ke arah Jokowi dengan 1 mikrofon dan 3 ponsel, tanpa adanya cube atau kotak bergambar logo media massa. Hal serupa terjadi pada 27 Agustus, di mana Jokowi diminta menanggapi pembatalan revisi UU Pilkada dan penangkapan mahasiswa. Wawancara kali ini juga bukan wartawan asli dan video menampilkan 2 mikrofon dan 4 ponsel. Jokowi tampak seperti sedang berjalan dan dicegat oleh beberapa orang untuk wawancara, dengan suara penanya mirip pegawai Sekretariat Presiden. Fenomena ini, yang tampaknya sudah terjadi sejak awal tahun, menunjukkan bahwa Jokowi lebih memilih diwawancarai oleh anak buahnya sendiri daripada menghadapi pertanyaan kritis dari wartawan yang berlisensi. Pengamat politik menilai bahwa tindakan ini mungkin dilakukan untuk menghindari polemik yang bisa timbul dari pertanyaan spontan wartawan. Namun, hal ini justru berpotensi merugikan Jokowi, karena publik bisa melihat bahwa citra komunikatifnya hanya rekayasa. Bagaimana pendapat kalian mengenai mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, atau Foke, mengenalkan budaya Betawi kepada bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, RK, di Unit Pengelola Kawasan Pusat Perkampungan Budaya Betawi, UPKPBB, Setu Babakan, Jakarta Selatan. Foke, yang mengenakan kemeja putih, celana hitam, serta sarung kotak-kotak dan peci hitam, menjelaskan bahwa mereka akan mengeksplorasi setiap sudut wisata buatan tersebut. Ridwan Kamil hadir dengan kemeja putih, celana hitam, rompi coklat muda, dan peci hitam. Sebelumnya, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno juga menyambangi Museum Tamrin, di mana Foke menyebutkan pentingnya kenangan dan foto bersama mantan Gubernur Jakarta. Menurut kalian, apakah pertemuan ini akan berpengaruh saat pilkada nanti? Media sosial saat ini tengah dihebohkan dengan dugaan bahwa akun Kaskus, Fufufafa, yang sering menghina Prabowo Subianto, mungkin milik Gibran Rakabuming Raka. Staf Sus Presiden, Grace Natali, menanggapi isu ini dengan mengatakan bahwa belum ada kepastian mengenai kepemilikan akun tersebut oleh Gibran. Grace menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah Gibran memiliki akun Kaskus dan mengaku tidak akan berspekulasi lebih jauh sebelum memastikan kebenarannya. Belakangan, akun Fufufafa di Kaskus dikenal dengan komentar negatif terhadap Prabowo, terutama pada periode 2014 hingga 2019 ketika Prabowo menjadi rival Jokowi dalam Pilpres. Beberapa netizen mencurigai hubungan antara akun ini dengan Gibran setelah mencocokkan informasi di Kaskus dengan cuitan milik Kaesang Pangarep, adik Gibran. Di Kaskus, akun tersebut terdaftar dengan informasi, Prime ID, Raka Gnarli, serta tautan ke akun Twitter yang pernah disebut milik Kaesang. Menurut kalian, apakah akun tersebut milik Gibran? Alasan dibalik keputusan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, untuk tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta 2024 mulai terungkap. PKS mengungkapkan rasa kecewa karena tidak mendapatkan kotail efek atau efek ekor jas dari dukungan mereka terhadap Anies dalam Pilpres 2024. Politikus PKS, Tifatul Sembiring, menjelaskan bahwa meskipun PKS adalah yang pertama mengusung Anies untuk Pilgub Jakarta, mereka tidak mendapatkan keuntungan politik seperti yang diperoleh Nasdem dan PKB, yang masing-masing mengalami peningkatan 10 kursi. Tifatul menambahkan bahwa Anies tidak merespons dukungan PKS dengan membentuk koalisi partai politik yang lebih luas. Ia juga menekankan bahwa keputusan PKS diambil melalui mekanisme syuro, bukan instruksi satu orang, dan mengingatkan bahwa setiap warga negara, termasuk Anies, berhak untuk membentuk partai politik tanpa harus memprovokasi kebencian karena perbedaan pilihan. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid, mengungkapkan bahwa PKS sempat mengusulkan kepada Anies untuk mendirikan partai baru. Apakah kalian setuju dengan pendapat PKS? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.